Di situ dikatakan sunnah muakkadah Pak ya. Ya, tapi sebenarnya ini masalah khilafiyah antara yang mengatakan wajib dan sunnah muakkadah. Wakila fardun, ada yang mengatakan bahwa ini wajib hukumnya. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, karena riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa faradallahu sholata hina fardhiha inna faradaha rak'ataini. Allah mewajibkan memfardukan salat ketika Allah memfardukannya, yaitu dengan 2 rakaat. Fa atammaha fil hadar, lalu Allah menyempurnakannya, memerintahkan mensyariatkan pelaksanaannya dengan menyempurnakan pada saat hadar, ketika mukim. Fauqirrat salatus safari alal faridatil ula, maka salat safar itu tetap dilaksanakan dalam keadaan di kasar ya, maksudnya seperti yang ada pada awalnya. Artinya ini rawahu Muslim wal Bukhari, Al-Bukhari dan Muslim yang meriwayatkannya. Jadi pada asalnya Allah mewajibkan salat di awalnya itu dengan 2 rakaat dalam keadaan safar. Lalu juga demikian halnya dalam kondisi hadar atau mukim, disempurnakan. Lalu ditetapkan hukumnya dalam safar itu seperti yang pertama, yaitu tetap 2 rakaat dalam keadaan safar. Ini yang dijadikan oleh para ulama hadis yang mewajibkan, yang menganggap wajib atau fardu kasar itu dalam perjalanan. Mereka mengatakan semua hadis yang teriwayatkan dan yang mensifati, menyebutkan sifat safar beliau itu semuanya menunjukkan bahwa beliau mengkasar salat-salat yang 4 rakaat. Tidak pernah beliau, disebutkan di sini, summa hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam fa furidat arba'an. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan disyariatkan salat itu 4 rakaat. Wa turikat salatus safari alal ula, dan tetaplah salat safar itu tetap 2 rakaat. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala faradallahu salata ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadri arba'an wa fis safari rak'ataini. Allah mewajibkan melalui lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam pelaksanaan salat pada saat tidak musafir itu 4 rakaat, dan adapun dalam keadaan safar perjalanan itu dilakukan dengan 2 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya ahlul hadis dengan berdasarkan pada dalil-dalil seperti ini, mereka menyimpulkan wajib sebenarnya hukumnya ini. Jangan ini sengaja sholat sendirian dalam perjalanan atau sama-sama musafir, jangan ini 4 rakaat, tetap 2 rakaat sebagai bentuk ketaatan kepada atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan ahlul hadis, barang siapa yang sengaja menyalahi tuntunan ini, yaitu sengaja sholat 4 rakaat dalam keadaan dia mukhayyar, artinya dia menyendiri, tidak ikut kepada orang yang mukim, sengaja melakukan 4 rakaat, itu sama dengan melakukan sholat duhur, asar dan isya dalam keadaan tidak musafir menjadi 8 rakaat. Kalau ada unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau kita berperjalanan ke provinsi lain, apalagi yang punya mobil pribadi ya, kan bebas kan memilih tempat Pak ya, bebas memilih tempat, mau di pantai gelar tikar atau langsung di atas pasir atau di atas bebatuan atau di atas rumput,
leluasa menaikkan ibadah sholat tersebut dengan mengqasar. Begitu juga perjalanan tur. Ya, yang menjadi imam dalam safar itu menginstruksikan kita hanya sholat 2 rakaat. Yang kedua, annas sunnata lil musafir tarkut tanafful birawati bil faraid illa ratibatul fajri faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha hadran wa safran. Bahwa yang disunnahkan bagi orang yang sedang musafir itu meninggalkan salat-salat sunnah rawatib birawatibil faraid illa ratibatul fajr, kecuali sunnah subuh, itu 2 rakaat sebelum subuh ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu dalam keadaan mukim ataupun musafir. Ya, dalam riwayat lain disebutkan juga sholat witir. Suhulatus syariatil islamiyah. Yang ketiga, ini menunjukkan mudahnya melaksanakan ajaran-ajaran syariat Islam. Ya, adanya kesusahan di dalam perjalanan itu seperti yang disebutkan dalam riwayat hadis itu, bahwa as-safaru nisful adab. La haula wala quwwata illa billah. Safar itu setengah dari azab. Ya wajar kalau yang 2 rakaat itu 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan boleh dijamak antara 2 salat itu. Sampai-sampai seperti yang kita sudah baca sebelumnya, beliau dalam safar itu salat subuh dengan membaca apa? Salat subuh kan biasanya kalau tidak musafir beliau agak panjang ya. Sampai-sampai pernah surat Al-Anfal pernah beliau baca. Sebutkan berkali-kali dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam salat subuh dengan membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini dalam safar. Padahal biasanya beliau dalam kondisi tidak musafir, mukim atau fil hadr, itu beliau memanjangkan bacaan sholat subuh. Dan itu para khalifah mengikuti bacaan-bacaan yang panjang seperti itu. Sampai-sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ada menyebutkan di dalam kitab As-Salatu wa Hukmi Tarikiha itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengimami salat subuh dengan membaca surat Al-Baqarah sampai akhir. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah yang menukil peristiwa ini di dalam kitab As-Salatu wa Hukmi Tarikiha, hukum salat dan hukum meninggalkannya. Ketika membahas masalah panjang dan pendeknya bacaan salat subuh itu, beliau rahimahullah Ibnu Qayyim menukil bahwa sampai segitunya Abu Bakar. Ketika selesai salat, sahabat lain mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sebentar lagi matahari akan terbit. Maksudnya hampir kita itu dalam keadaan salat matahari terbit. Apa jawaban beliau? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, wala in tala'at fa innaha lam tajidna ghafilin. Andaikan pun terbit, matahari tidak menemui kita dalam keadaan lalai. Maksudnya alhamdulillah kita sudah salat subuh pada hari ini dengan bacaan yang panjang. Wah, bisa dibayangkan kalau pada zaman kita ini yang mau ke kantor itu lihat-lihatin, wah lambat nih, kondisinya lain Pak ya. Dan ini menunjukkan juga para khulafaur rasyidin itu penghafal ya. Walaupun
sebagian khalifah seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin salat qiyam Ramadan itu, beliau radhiyallahu anhu menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam salat qiyam Ramadan. Ketika beliau keluar mengontrol dan menemukan orang di masjid, ada yang sholat dengan diimami sekian orang, masing-masing di sudut. Lalu beliau berijtihad untuk mengumpulkan mereka dengan satu imam, yaitu diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu.